perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Enda Sriwardayani, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Depok. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas modul 11A6 mengenai demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh sentral pendidikan nasional. Beliau terlahir dengan nama Raden Mas Suryadi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di kota Yogyakarta. Seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman kolonial. Beliau juga mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Beliau juga sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan menjadikan hari lahirnya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Inilah beliau. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini kita gunakan, yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Artinya, di depan seorang pendidik memberikan contoh. Guru bisa memberikan keteladanan dalam perkataan dan perbuatan kepada murid-muridnya. Yang kedua, Madyo Mangunkarso. Di tengah memberikan semangat. Kehadiran seorang guru selalu memberikan bimbingan atau semangat kepada anak didiknya. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Di belakang selalu memberikan dorongan atau semangat. Artinya guru selalu memberikan dorongan dimanapun muridnya berada. Impian Ki Hajar Dewantara, yang pertama beliau ingin mencapai kemerdekaan dalam belajar untuk seluruh anak Indonesia. Artinya semua anak Indonesia menikmati pendidikan sebagaimana mestinya. Kemudian pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan merupakan pekerjaan untuk membentuk peradaban. Kemudian kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat alam. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan atau membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi kekurangannya. Yang kedua adalah kodrat zaman. Walaupun keadaan alamnya sama, setiap waktu dari waktu ke waktu memiliki tantangannya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali anak didik kita dengan keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan dapat menyesuaikan diri. Kemudian kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Prinsipnya adalah melakukan perubahan. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja setiap jenis tanaman beda perlakuannya. Begitu juga dengan anak didik kita yang memiliki keunikan masing-masing. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan ide, berpikir, kreatif, kemudian mengembangkan bakat dan minat mereka, sehingga terwujudlah merdeka belajar. Tapi, kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan, jadi tuntunan atau arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah budi pekerti. Ini yang paling utama. Anak, budi merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karya.
sedangkan pekerti merupakan raga atau tenaga. Artinya, perpaduan antara gerak, menguatkan pikiran, kemudian menghaluskan rasa, dan menguatkan kemauan. Pendidikan harus holistik dan seimbang. Semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak-anak, seperti melaksanakan sholat berjamaah, membaca doa bersama, mengucapkan salam, dan sebagainya. Kemudian, pembelajaran berorientasi kepada anak. Anak perlu merasa aman dan nyaman, berharga, dicintai, dipahami, sehingga mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Guru dituntut untuk dapat menyajikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, atau yang lebih menekankan keterlibatan, keaktifan, dan interaksi siswa yang lebih banyak. Kemudian bagaimana implementasinya di kelas? Terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan harus berpusat kepada siswa. Yang kedua, pendidikan harus menyenangkan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan berkreasi. Yang keempat, membangun kolaborasi yang baik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam guru penggerak.